Oke, langsung aja, Bu. Yes, silakan Bu Agnes. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang, teman-teman semuanya. Hari ini saya akan menjelaskan tentang identify your team, educate, and build your leadership. Ini tema yang saya bawakan hari ini adalah schooling dari 4S yang tadi dijelaskan oleh Bu Indri. Sebelum itu mungkin perkenalan dulu ya, tak kenal maka tak aruf, maka saya mau memperkenalkan diri. Nama saya Agnes Eka Febrianti. Saya adalah Certified Professional 3.0 Coach dan saya lahir di Bandung, saya domisili Bandung. Saya menggunakan yang living ini sudah sejak 2016, tapi menjadi member ini di bulan April 2017. Dan oil favorit saya sekarang adalah Inspiration. Entah kenapa kalau pakai Inspiration tuh kayak banyak ide-ide bertebaran, jadi kayak banyak inspirasi gitu ya. Mungkin teman-teman juga bisa coba, dan biar fokus boleh kalau misalnya mau pada oles oil dulu, mau oles Inspiration atau oles oil apapun yang kalian suka. Kalau aku biar lebih relax, aku mau oles Inspiration. Oke. Teman-teman kalau yang mau lebih kenal dengan aku boleh follow Instagramku Ratu Minyak Bandung atau Agnes_S_19. Oke, apa yang akan dibahas? Jadi yang akan saya bahas hari ini ada 3 hal, kurang lebih garis besarnya. Bagaimana cara saya membangun bisnis yang living, lalu bagaimana market segmentation-nya, juga bagaimana cara saya develop member dan mendevelop organisasi, gitu kurang lebih. Sebelum itu, sebelum kita masuk ke tema-tema yang tadi, saya mau menyamakan dulu nih. Mungkin teman-teman sebagian sudah sering mendengar ini ya, visinya yang living, tapi mungkin ada juga yang belum tahu apa sih visi misinya yang living gitu. Jadi, yang living ini punya visi, membawa yang living essential oil ke setiap rumah di seluruh dunia. Itu kayaknya udah cukup sering kita dengar ya, kayak visinya yang living atau visinya Gary yang ini membawa essential oil yang living ke setiap rumah yang ada di dunia. Terus misinya apa? Nah, misinya ini mereka mau memperjuangkan sumber daya alam dan essential oil dengan mendorong komunitas yang dapat menginspirasi individu untuk memperjuangkan kesehatan, cita-cita, dan kesejahteraan. Kenapa saya highlight nih yang bagian mendorong komunitas? Karena ini sebenarnya kayak yang sudah banyak teman-teman lakukan ya, kita membangun komunitas yang tujuannya untuk memperjuangkan kesehatan, cita-cita iya, kesejahteraan iya gitu. Jadi ketika kita mau menjalankan bisnis yang living, kita perlu paham dulu visi misi yang living apa, dan sehingga kita bisa menduplikasi, bisa sama satu frekuensi gitu ya, satu tujuan. Dan ini saya juga membuat visi, misi, dan goal saya yang saya duplikasi dari yang living. Tadi yang living kan mau membawa essential oil ke setiap rumah di seluruh dunia. Nah, visi saya mungkin nggak sampai di dunia, tapi saya menduplikasi itu. Saya mau membawa essential oil ini ke setiap rumah, paling tidak yang ada di Indonesia. Terus misinya apa? Misi saya adalah saya pengen menginspirasi ibu muda menggunakan essential oil dan menjalankan bisnisnya gitu. Untuk apa? Untuk agar mereka bisa mengaktualisasi diri. Karena saya pun merasa sebagai ibu rumah tangga gitu ya, yang di rumah mungkin hanya dengan kayak sama anak, terus mengerjakan pekerjaan rumah segala macam. Kadang kita butuh refreshing, butuh bersosialisasi, butuh mengaktualisasi diri gitu. Dan ini saya temukan juga di yang living, sehingga saya punya misi, saya ingin menginspirasi ibu muda gitu agar mereka bisa mengaktualisasi dirinya melalui essential oil yang living. Terus goals-nya punya banyak member gitu. Kenapa harus punya banyak member? Karena tadi melihat dari vision-nya. Vision-nya adalah ingin membawa essential oil ke setiap rumah yang ada di Indonesia. Gimana mau membawa essential oil ke setiap rumah gitu ya kalau membernya sedikit gitu. Jadi saya pengen punya banyak member dan mencetak banyak leader. Semakin saya bisa mencetak banyak leader, semakin cepat tercapai vision ini gitu, membawa essential oil ke setiap rumah yang ada di Indonesia gitu kan, atau bahkan dunia.
Lalu menjadi role model. Untuk tercapainya punya banyak member, mencetak banyak leader, saya harus mencontohkan dulu leading by example. Jadi harus memperlihatkan dan akhirnya bisa menjadi role model dan bisa mencetak banyak leader juga punya banyak member. Nah, teman-teman mungkin perlu jelas juga nih visionnya, missionnya, goalsnya di Young Living ini mau apa. Jadi kalau misalnya dibilang bisnis Young Living ini cuma orang yang punya uang banyak, enggak, saya bukan orang kaya dan nggak punya uang banyak, tapi saya bisa nyampe Crown Diamond. Atau dibilang harus orang yang pintar, enggak, saya juga nggak pintar, mungkin IQ saya pas-pasan gitu ya, tapi bisa kok nyampe di sini gitu. Atau mungkin harus jago ngomong. Nah, mungkin teman-teman sekarang lihat saya ngomong hari ini lancar gitu ya. Kalau mungkin ketemu saya 3 tahun yang lalu ketika pertama kali saya di Young Living, Bu Indri tahu, Bu Indri langsung senyum. Karena dulu setengah mati untuk ngomong kayak gini tuh susah banget gitu ya. Saya sering hilang fokus, bibir saya gemeteran, nggak bibir aja malah sebadan-badan gemeteran. Tapi ya ternyata di Young Living saya belajar bertumbuh. Ketika kita mau kita memiliki vision, mission, dan goals yang jelas, kita punya alasan untuk terus bertumbuh, untuk berubah gitu. Yang mana menurut saya modal untuk berbisnis Young Living bukan tentang uang atau pintar atau jago ngomong, tapi lebih ke semangat yang tinggi, kemauan, dan kerja keras. Karena itu modal saya. Saya merasa punya semangat yang tinggi, saya merasa punya kemauan, dan saya merasa saya mampu bekerja keras. Jadi, ketika teman-teman punya 3 hal itu aja, itu sudah jadi modal besar untuk ngejalanin bisnis Young Living. Terus, gimana cara membangun bisnisnya? Oke, jadi kita perlu paham nih beberapa hal ini. Pertama, Young Living itu MLM yang berbeda. Jadi, berbeda gimana sih? Saya belum pernah pengalaman dengan MLM lain ya, cuma saya punya stereotip tentang MLM itu sudah sangat buruk gitu. Kayak MLM itu identik sama angin surga, janji-janji palsu gitu kan, kayak pemaksaan dan ya banyak hal yang negatif gitu ya, yang saya tahu sebelum saya ketemu Young Living. Terus begitu saya masuk Young Living, saya lihat komunitasnya, terus kayak dia punya produk yang kuat. Oh oke, baru saya paham. MLM ini hanya cara. MLM ini bukan kayak sesuai apa yang saya pikirkan, bukan hal yang negatif gitu kan, bukan hal yang negatif banget. Hanya mungkin oknum-oknum yang merusak nama MLM gitu kan. MLM yang living ini mengedepankan edukasi. Karena yang living bukan hanya jual bisnis atau money game gitu ya. Dia punya produk loh, nih produknya gitu. Produk yang cukup kuat gitu. Kita bisa ngejual produk ini tuh dengan edukasinya gitu. Kita mencari member itu untuk mereka menggunakan produknya, mencintai produknya. Jadi yang living MLM yang berbeda. Terus yang living ini punya kode etik. Nah, jadi ada aturan mainnya gitu. Yang living punya kode etik, kita harus paham. Ketika kita mendaftar member kan kita dapat tuh ya, mau yang daftar 100.000 PEP atau member apapun, basic kit gitu, itu dapat kode etiknya gitu. Jadi sebenarnya di situ kita sudah menyetujui aturan main yang living seperti apa gitu. Terus juga yang living ini tadi seperti yang saya bilang mengedepankan edukasi. Terus leader di yang living bukan bos. Nah, ini juga yang perlu kita paham. Kita bekerja dengan orang yang nggak kita gaji loh. Jadi kita nggak bisa, misalnya ada member belum IR, terus nyuruhnya kayak, IR dong, jangan lupa IR dong. Wah, perang dunia gitu ya. Kenapa? Karena pertama nih yang harus dipahami lagi adalah yang living ini mayoritasnya perempuan. Bener ya Bu Indri ya? Mayoritasnya perempuan. Perempuan itu bisa dibilang hormonnya naik turun gitu ya. Jadi kadang hal-hal kecil kayak gitu cuma nyuruh IR doang, padahal maksud kita mengingatkan namun bahasanya yang tidak sesuai, itu bisa langsung jadi perang gitu kan. Ini saya berbicara seperti ini karena pengalaman ya. Memang seperti itu gitu loh yang terjadi di lapangan. Jadi leader di Young Living bukan bos. Sehingga apa yang harus kita lakukan nanti akan saya jelaskan di belakang. Yang pasti perbedaannya adalah bos mungkin memiliki kekuasaan. Dia berhak, dia bisa nyuruh-nyuruh anak buahnya gitu kan.
boleh nyuruh orang gitu. Tapi kalau misalnya leader, bukan dengan cara yang seperti itu. Tapi leader lebih membimbing. Terus kekuatannya yang living ini punya kekuatan situsil. Pasti teman-teman udah sering ya dapat edukasi tentang situsil ini gitu kan. Yang living Indonesia pun sering mengedukasi tentang ini karena itu memang kekuatannya yang membuat yang living ini jadi produk yang berkualitas. Lalu kelemahannya apa? Tadi stigma MLM. Itu yang bisa jadi orang tuh kalau memang udah stigmanya udah sangat buruk sama MLM, walaupun ini produknya bagus, begitu tahu MLM bisa mundur perlahan karena oke, MLM sugesti doang. MLM itu produknya formalitas doang padahal mau jual bisnis. Nah, kita harus bisa menunjukkan bahwa yang living ini bukan seperti itu. Selanjutnya, setelah tadi kita paham yang tadi tentang business awareness-nya, sekarang perlu juga kita perlu belajar gitu loh. Kita perlu belajar dulu tentang si produknya ini, tentang bisnisnya gitu. Dari mana sumbernya? Kita bisa belajar dari yang living website, yang living blog ya, website dan blog, terus juga ada YouTube. YouTube itu cukup lengkap gitu kan, banyak informasi yang bisa kita dapatkan dari sana, terus juga buku-buku gitu kan. Buku-buku ini banyak mungkin biasanya upline gitu ya, leader-leader pada menyediakan. Terus juga dari upline, pertama kali kita daftar kan pasti upline nih yang jadi sumber edukasinya gitu. Tapi juga nggak usah gengsi kalau ternyata harus belajar sama downline. Karena ini yang saya lakukan. Saya punya downline pinter banget namanya Andina ya, itu buat saya otaknya di atas rata-rata. Dia senang banget belajar. Kalau buku-buku yang buat saya tebel banget itu kayak saya udah liatnya aja udah nggak nafsu untuk baca, dia tuh malah seneng gitu. Dan akhirnya dia jadi kayak Google berjalan saya. Kayak akhirnya belajar, bikin kelas, segala macam gitu. Dan saya nggak gengsi untuk belajar, untuk mengakui bahwa saya memang nggak lebih pintar dari dia. Karena apa? Karena menjadi upline ini bukan karena kita lebih pintar, tapi karena kita punya kesempatan aja untuk lebih dulu kenal sama produknya. Jadi nggak ada salahnya ketika kita melihat member lebih pintar, tanya aja, ajak kolaborasi gitu membernya. Jadi dari situ saya juga belajar selain upline, downline juga. Lalu WhatsApp group. Nah, mungkin teman-teman juga sama ya, punya WhatsApp group untuk edukasi. Di situ jadi tempat yang saling sharing, kita jadi punya banyak informasi lewat situ gitu kan. Kita jadi tahu ada orang yang sharing, oh ternyata essential oil itu bisa begini ya, oh ternyata bisa pakai itu ya gitu. Ini juga jadi sumber-sumber informasi yang mana kita perlu belajar, perlu cari tahu edukasinya gitu. Terus juga Rumpi Oil. Nah, di saya namanya Rumpi Oil. Mungkin banyak kayak Oil Talks gitu ya, kayak gitu. Ini tuh biasanya kumpulan kecil, iseng-iseng nongkrong di kafe dulu sebelum ada COVID. Ini juga jadi tempat belajar, kayak bebas untuk bertanya gitu. Terus ada LYPR gitu. Di situ juga rutin ya, event rutinannya yang living, yang mana ini jadi kesempatan juga kadang untuk orang bisa berani tampil, berani bikin kelas gitu. Di sini juga jadi sumber edukasi. Terus kelas-kelas oil, misalnya kelas-kelas DIY, kelas bisnis yang mungkin lebih besar, dan kita bisa bertanya juga ke leaders atau ke expert. Gitu. Jadi ini tadi tempat belajar kita nih, dari mana aja kita bisa mendapatkan edukasi-edukasi seputar yang living, baik secara produk ataupun secara bisnisnya. Oke, lalu siapa market segmentation-nya? Ini saya lebih ke membahas market segmentasi saya ya, tapi sebelumnya di sini ada target genre, jadi ada beberapa generasi di dunia ini gitu. Generasinya ada baby boomer, ini yang lahir di antara tahun 1946 sampai 1964. Terus ada Gen X, ini yang lahir di antara tahun 65 sampai 80. Milenial yang lahir di antara 1981 sampai 95. Lalu sekarang udah mulai nih zilenial ya, lahir setelah tahun 1995 sampai tahun 2010. Nah, 2011 ke sini itu namanya generasi alpha. Cuma itu kayak belum ada penelitiannya ya, mereka perilakunya seperti apa. Tapi dari sini yang saya highlight adalah millennials. Kenapa? Karena saya adalah millennials dan beberapa sumber yang saya pelajari ternyata
70% sekarang ini tuh dikuasain sama milenial gitu. Jadi makanya memang saya menyasarnya segmentasi saya itu lebih ke milenial. Kelahiran 81 sampai 95. Kenapa sampai dipisah-pisahin gitu? Karena setiap generasi ini kayak ada apa ya namanya? Cara nge-treat-nya masing-masing, punya perilaku atau kebiasaan yang berbeda gitu kan. Kalau misalnya baby boomer, mungkin kata milenial, baby boomer dan Gen X ini termasuk orang-orang yang kuno gitu kan. Tapi untuk baby boomer dan Gen X, milenial dan zilenial ini orang-orang yang kurang ajar katanya, orang-orang yang apa namanya arogan dan segala macam. Nah, di situ biasanya memang saat ini yang saya tahu banyak perusahaan-perusahaan yang akhirnya merasa millennials ini jadi tantangan karena berbeda nih dengan yang baby boomer dan Gen X tadi gitu kan. Padahal sebenarnya gitu ketika komunikasinya bisa nyambung apa kebutuhannya, nah itu tuh bisa bisa berkolaborasi. Oke, lalu selanjutnya target sektor. Target sektor saya itu ibu rumah tangga, ibu bekerja, pasangan baru yang mana usianya tadi masuk ke millennials gitu ya. Karakteristiknya seperti apa? Jadi karena tadi millennials, jadi saya akan lebih membahas tentang yang millennials karena kalau misalnya baby boomer sama Gen X karena saya millennials, jadi saya lebih mendalami millennials ini karena pasar saya pun saya menyasarnya millennials. Karakteristiknya seperti apa? Millennials ini no gadget no life gitu ya. Jadi mungkin kalau misalnya yang pada ngefollow member-membernya yang millennials pada ini apa banci posting gitu kan, dikit-dikit posting itu kayak kebiasaan atau karakteristik mereka. Terus juga kenapa dikit-dikit posting? Karena untuk mereka sharing is cool gitu. Makanya kenapa nih di Young Living pun kalau saya lihat di member saya itu mayoritas millennials dan untuk mereka berjualan itu jadi kayak hal yang menyenangkan karena akhirnya daripada mungkin posting galau atau posting hal-hal yang nggak penting, akhirnya yang mereka posting adalah barang jualannya gitu kan. Terus millennials ini senang berkolaborasi. Makanya mungkin kalau misalnya memperhatikan di beberapa tahun belakangan ini banyak sekali komunitas. Komunitas ibu-ibu, komunitas anak-anaknya gitu ya, yang biasanya balita-balita, komunitas ini, komunitas itu. Karena memang itu milenial mereka kayak mulai apa ya namanya, senang ke situ, senang berkolaborasi, senang berkumpul gitu kan, senang mencari pengalaman yang experience ini. Terus juga kritis gitu kan, yang mana membuat kita sebagai upline harus banyak belajar. Belajar untuk apa? Belajar untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka yang kritis itu. Karena itu yang saya rasakan, banyak member-member yang seusia dengan saya itu banyak pertanyaan-pertanyaan yang memang kritis gitu. Terus juga multitasking. Nah, ini tadi gitu saya apa namanya kita sudah mendapatkan target genrenya, target sektornya, terus karakteristiknya seperti apa, kebutuhannya seperti apa. Kebutuhannya yang saya rangkum adalah mereka butuh gaya hidup sehat. Contohnya pasangan baru menikah gitu kan, mungkin untuk bisa cepat punya anak gitu, mereka merubah nih gaya hidupnya yang tadinya biasanya begadang segala macam gitu kan. Akhirnya essential oil menjadi pendukung. Lalu juga ibu rumah tangga yang tadi saya bilang butuh mengaktualisasi diri gitu kan. Ini yang saya lihat memang ibu-ibu rumah tangga, ibu-ibu muda, para millennials ini gitu ya, mereka mungkin ya senang ya gitu di rumah bersama anak segala macam, tapi tetap butuh mengaktualisasi diri. Lalu juga butuh penghasilan tambahan gitu kan, baik ibu rumah tangga ataupun ibu bekerja tadi, mereka butuh penghasilan tambahan dan akhirnya yang living ini bisa jadi solusi. Meminimalisir stres. Untuk ibu-ibu yang bekerja, biasanya mereka cari oil itu oil-oil yang bikin relax kayak stress away gitu ya karena aduh biar relax karena kerjaan banyak atau apa namanya banyak tekanan dan segala macam. Terus waktu yang saya lihat banyak orang yang masuk ke yang living ini karena ibu bekerja ya karena pengen punya waktu yang lebih luang. Jadi mungkin kalau dikerja kayak apa di kantor mereka bekerja sepanjang hari sampai mungkin kurang waktu dengan keluarga dan ini tuh kayak akhirnya kayak dijadiin apa ya namanya kayak alternatif gitu loh.
Mereka pengen punya yang lebih luang gitu. Terus komunitas. Komunitas ini menjadi tempat me time untuk mereka tadi. Makanya di sini yang saya bangun adalah si komunitasnya. Yang saya branding adalah komunitasnya. Karena apa? Karena saya mencoba melihat kebutuhan-kebutuhan ini dari tadi target saya, segmentasi saya. Nah, tadi sudah saya tentukan genrenya, sektornya, dari sisi segmentasinya ya. Dari genre ini, kita lihat karakteristiknya seperti apa. Terus ketika sudah menemukan sektornya, kita lihat kebutuhannya apa dan karakteristiknya seperti apa. Ketika kita sudah dapat ini semua, nah kita bangun engage-nya. Seperti apa? Ini yang saya dapat, yang saya pelajari tentang bagaimana engage with millennials gitu. Ternyata yang dibutuhkan sama millennials ini adalah leader yang membangun hubungan baik, terbuka juga tulus. Udah bukan lagi mungkin kalau yang zaman dulu gitu ya, yang berlaku itu reward punishment kan gitu. Kalau untuk millennials ini lebih di-engage, lebih kayak kita membangun hubungan yang baik, terbuka, tulus gitu. Itu yang mereka harapkan sehingga kebangun si personal connection-nya. Terus leader yang memberi kesempatan untuk berkembang. Mungkin kalau saya duplikasi, kalau saya lakukan di dalam tim saya, memberi kesempatan untuk berkembang, saya suka tanya kayak siapa yang mau isi kelas, temanya mereka yang pilih, terus waktunya pun mereka yang pilih gitu kan. Dan mereka yang mengajukan diri atau kalau enggak saya yang men-challenge mau nggak ngisi kelas gitu. Walaupun mungkin pas begitu ngisi mereka terbata-bata ngomongnya gitu ya, tapi itu adalah kesempatan untuk mereka berkembang. Biasanya saya memulai dari kelas online, karena kalau kelas online, pertama dari segi waktu ya, kayak mereka nggak perlu effort seharian keluar rumah gitu. Terus juga kalau online itu mereka nggak perlu melihat tatapan mata orang yang kadang bikin drop gitu. Jadi itu cara saya untuk memberikan kesempatan untuk mereka berkembang. Terus juga leader yang membuka ruang untuk kolaborasi, sehingga member tuh kayak merasa ada kontribusi. Kayak tadi, juga sama gitu kan, ketika kita bikin acara, bikin kelas, melibatkan, tapi melibatkannya ini lebih ke meminta persetujuan juga gitu, kayak mau nggak ngisi, atau justru kayak yuk yang mau ikutan ngisi kelas, isi form ini ya, gitu, isi jot form ya. Karena akhirnya mereka sendiri kan yang merasa ter-challenge untuk harus berubah, harus bisa, dan jadinya punya kontribusi gitu. Dan menjadi leader yang mendengarkan. Kadang di antara kita manusia ya, manusiawi sebenarnya, banyak manusia yang lebih senang bicara daripada mendengar. Dan ketika kita berbicara, kita lupa mendengar. Ya kan, kalau kita lagi ngomong kan kita nggak bisa ngedengerin kan jadinya. Nah, ternyata memang sekarang untuk membangun engage ini, butuh mendengarkan. Coba deh, mungkin teman-teman tahu nggak sih, nggak usah jauh-jauh ya, level satunya aja. Apa yang paling diimpikan sama member level 1 kita? Atau apa kesukaannya dia? Hobinya apa? Terus apa yang menjadi tujuan hidupnya? Tahu nggak sih gitu ya? Tahu nggak sih sedetail itu? Atau bahkan mungkin makanan kesukaannya? Kalau misalnya dari 4 hal ini, 4-4-nya nggak kejawab, setelah kelas ini coba ditanya. Karena itu membangun engagement. Kita jadi tahu, mereka jadi ngerasa disayangin sama kita. Karena memang bukan hanya tentang nanyain OGV, kamu akan silver nggak bulan ini? Gitu. Bukan hanya tentang ngomongin, kelas gitu ya. Tapi tanya juga mungkin tantangan dia apa, gitu, kesukaan dia apa, atau pengalaman dia dulu apa, prestasi yang pernah diraih apa yang paling berkesan untuk dia gitu. Itu yang dibutuhkan oleh millennials. Karena mungkin di Young Living pun kalau saya tanya Bu Indri, kemarin kalau nggak salah 40%-an ya Bu ya, cukup tinggi millennials itu di Young Living. Jadi itu juga cara kita engage dengan millennial. Nah, tentang mendengarkan tadi, ada beberapa level of listening. Jadi, di sini yang bisa diambil ini dari mulai attentive listening sama empati. Sebenarnya yang empathic listening ini lebih dapat engagement-nya. Karena ketika kita mendengar, kita bisa memahami kata per katanya, kita bisa ambil keyword-nya. Terus kita juga bisa ambil pikiran dan perasaannya. Kita tahu kapan dia ngerasa nyesek ketika dia nyeritain itu, atau kapan dia merasa bagian mana ketika dia cerita yang dia merasa happy banget gitu. Ketika kita bisa tadi empathic listening. Gimana caranya? Ketika kita lagi mendengarkan, dengerin pakai hati juga.
perhatiin apa setiap kata yang keluar dari mulutnya, biar kita tahu di mana ada tekanan emosinya, di mana yang memang bikin dia happy. Jadi kita tahu juga apa yang dia suka, gitu. Jangan sampai nih kita ceritanya iya ngedengerin, tapi sebenarnya kayak ini nih yang pretend listening ini. Cuma seolah-olah mendengarkan, padahal nggak tahu apa yang didengerin, gitu. Memang butuh fokus untuk si empathic listening ini, atau mendengar dengan empati. Lalu bagaimana mendevelop organization dan member? Di sini yang saya pernah baca, ada perubahan dari sisi leadership. Kalau zaman dulu tuh kayak mungkin memotivasi orang dengan uang gitu. Sedangkan sekarang udah bukan uang, tapi dicari tuh maknanya, purpose-nya gitu ya, atau mungkin why-nya. Apa yang jadi why dia gitu. Kita cari why-nya, nggak bisa kalau hanya tentang uang, orang tetap kabur. Millennials itu bukan orang yang istilahnya apa ya, mereka bisa bekerja keras itu karena why-nya, bukan hanya karena uang. Kalau dia nggak nyaman, walaupun uangnya besar, dia bisa keluar gitu. Jadi ini yang perlu dicari agar mereka loyal sama kita. Cari tadi, kita mulai dari listening, mulai dari ngedengerin, mendengar apa yang mendengar tentang dirinya gitu. Kita tahu apa yang menjadi why-nya dia, big why-nya dia apa, untuk kita bisa membangun engagement sehingga dia pun betah sama kita. Terus juga sekarang ini lebih ke development. Kita kembangin si manusianya gitu ya. Bukan hanya nganggap member sebagai mesin OGV. Kalau kita nganggap member sebagai mesin OGV, kita akan kayak cuma ini doang loh. Ketika dia butuh bantuan kita, nggak kita bantuin gitu kan. Kita cuma mau gimana caranya dia up-rank gitu. Tapi ketika ke development ini, gimana caranya kita mengembangkan dia secara pribadi, bertumbuh gitu ya. Kalau mau cerita sedikit yang tadi saya bilang, 3 tahun yang lalu, saya nggak bisa ngomong kayak gini, percaya diri saya kacau gitu ya. Jadi mungkin sampai sekarang pun banyak orang yang berpikir Agnes ini jutek, Agnes ini ketus. Padahal hanya karena saya nggak tahu harus bersikap seperti apa sama orang baru gitu kan. Tapi karena saya tahu, oke, di situ gitu ya, ternyata kekurangan saya harus kembangin itu. Karena tadi, ingat ke vision, mission, goal, saya punya goals yang besar, sehingga untuk saya mencapai goals itu, saya harus bisa mengembangkan diri saya. Jadi sebelum kita berharap member-member kita berkembang, berkaca dulu. Kita sudah mengembangkan diri kita belum? Mungkin lihat foto-foto tahun yang lalu gitu ya, ingat kejadian tahun lalu, kira-kira tahun lalu dan tahun sekarang, ada berapa perubahan yang ada dalam diri kita? Kita bertumbuh nggak sih? Atau malah mundur gitu kan? Itu perlu dilihat karena memang mereka akan senang ketika kita membantu, membantu untuk mengembangkan mereka, menumbuhkan mereka. Terus kalau misalnya bos cuma bisa nunjuk gitu kan, bos itu merasa berkuasa gitu, bos itu kayak arogan gitu ya. Tapi sekarang udah bukan gitu gayanya. Tapi coaching, bertanya, mendengarkan gitu. Udah bukan lagi misalnya ada member melakukan pelanggaran, maunya langsung kayak wah mempermalukan dia segala macem. Tapi saat ini leadership-nya udah bukan kayak gitu. Engagement tadi, bagaimana membangun engagement? Ya ini dengan coaching. Makanya saya tadi jadi saya sampai ngambil Certified Professional 3.0 Coach itu karena saya merasa ini salah satu kebutuhan coaching. Saya nggak bisa kalau misalnya ada member yang ngelanggar langsung jebret-jebret aja gitu kan. Tapi lebih ke kayak oke, kita perlu pendekatan gimana ngebangun engagement. Karena kalau misalnya kita nggak kebangun engagement ya tiba-tiba kita marah-marah sama member, nggak akan kebangun gitu. Yang ada dia malah bisa jadi lepas malah gitu kan. Jadi gitu, coaching, bertanya, mendengar, menggali. Terus sekarang kayak kalau dulu annual review, sekarang kayak my ongoing conversation, terus my weakness. Nah, yang weakness ini kalau dulu mungkin yang dilihat adalah apa kekurangannya, ubah di situ gitu kan. Kekurangannya apa dan berusaha di situ. Kalau sekarang justru kekuatannya yang dilihat. Apa kekuatannya? Itu yang dikembangin. Kalau misalnya nih, kamu merasa jadi orang yang kayaknya aku nggak punya kelebihan, sering banget yang DM aku kayak aku tuh bingung kelebihan aku apa ya katanya.
kalau ngerasa nggak punya kelebihan di skill gitu ya, misalnya kayak, aduh aku tuh desain nggak bisa, gini nggak bisa, ngejual nggak bisa. Seringnya kan orang kalau ditanya tentang kekurangan, nyerocos. Kekurangan aku tuh aku nggak percaya diri, aku tuh begini, aku tuh begitu. Dan ditanya, kalau kelebihan apa? Kelebihan aku tuh apa ya? Apa ya? Lama banget gitu kan. Kalau ngerasa memang kayaknya aku nggak ada kelebihan, sebenarnya bukan nggak ada ya, tapi belum kegali, minimal jadi orang yang mau belajar gitu. Dengan mau belajar tuh kelebihan lama-lama bisa kelihatan. Terus juga tumbuhin rasa tanggung jawabnya, disiplinnya, konsistennya. Insya Allah lama-lama kita bisa lihat apa kekuatan kita. Jadi jangan berlindung kayak nggak punya kekuatan. Kalau misalnya kita merasa kita nggak punya kekuatan, itu sama dengan kita sedang merendahkan yang menciptakan kita. Karena kita lahir itu sempurna loh sebenarnya. Hanya mungkin filter-filter lingkungan kita aja yang membuat kita akhirnya nggak tahu apa kelebihan kita. Nah, terus juga ini tentang pilar kesuksesan organisasi yang saya buat dari ini tentang keseluruhannya dulu ya. Jadi, dalam organisasi ini, value ini berpengaruh 20%, sistem 35%, dan leadership 40%. Value itu apa? Jadi, si value ini kita buat untuk bisa juga internalisasi di dalam tim. Terus juga si value ini bisa kita branding dan bisa menjadi habit. Kalau sistem ini kayak aturan mainnya. Dan leadership ini kita menjadi role model dan tadi juga ya coach ya, jadi coaching gitu. Leadership ini dia punya porsi yang paling besar, 40% dalam mengembangkan organisasi. Jadi kita harus bisa juga menjadi leader yang jadi role model. Ini yang ada di dalam organisasi saya. Dari leadership ini, value-nya adalah value yang saya punya, yang saya buat adalah ikhtiar bumi dan ikhtiar langit. Jadi sebenarnya ikhtiar bumi dan ikhtiar langit ini tuh nggak sengaja ya awalnya. Sampai akhirnya dulu saya nggak kepikiran kalau ikhtiar langit ini bisa menginspirasi banyak orang. Kalau ikhtiar langit ini jadi yang justru dipegang sama member-member saya. Dulu nggak kepikiran gitu kan. Tapi sekarang ternyata oke, itu jadi value saya. Lalu dari value ini saya buat sistem. Ikhtiar bumi ini kan ikhtiar atau hal yang kita lakukan, usaha yang kita lakukan gitu kan secara real. Misalnya kayak saya membuat edukasi rutin. Jadi yang saya lakukan, saya berusaha untuk rutin paling tidak seminggu sekali untuk membuat artikel yang saya share ke grup saya untuk mereka sebar-sebarkan lagi ke dalam grupnya. Yang akhirnya menjadi diskusi gitu kan, menjadi diskusi tentang pembahasan tersebut. Terus juga saya rutin membuat kelas online, juga kelas offline. Kalau kemarin sebelum COVID, mungkin saya sering bikin kelas offline ya, walaupun hanya kecil-kecilan, 3 orang, 4 orang, nggak masalah gitu. Tapi sekarang lebih ke kelas online karena keadaan. Tapi ternyata kelas online ini malah, COVID ini jadi saya syukuri gitu ya, karena ternyata karena COVID, akhirnya saya jadi lebih sering bikin kelas online dan saya jadi bisa berkomunikasi sama member-member saya yang tidak hanya di Bandung. Sedangkan biasanya kelas offline yang saya buat itu tuh cuma member-member yang ada di Bandung. Terus kelas online ini saya buat rutin dan alhamdulillahnya member-member menduplikasi dari mulai yang membuat artikel. Dulu saya mulai kalau misalnya awal bulan begitu ada promo-promo dari Young Living, saya bikin tuh tulisan gitu kan, sebisa saya. Saya bikin tulisan gitu dan saya share ke grup. Dan alhamdulillah sekarang member-member tuh mulai ngikutin. Terus yang kelas online offline mulai juga menduplikasi. Terus marketing Instagram. Jadi saya belajar tentang bagaimana cara kerja Instagram, saya belajar tentang bagaimana mengembangkan bisnis di Instagram. Saya mungkin nggak belajar detail sampai yang expert, tapi apa yang saya dapat saya bisa duplikasikan ke member-member. Kamu buat seperti ini, kamu begini, kamu begitu gitu. Dan akhirnya mereka pun menduplikasi. Terus membuat pola IR. Nah, pola IR ini kan sering banget ya yang merasa hambatannya adalah bagaimana caranya menjadikan member IR. Saya membuat member saya IR bukan dengan cara nyamperin, IR deh, kalau misalnya IR nanti begini. Enggak, tapi saya lebih kayak dimulai dari tadi yang edukasi. Jadi di dalam grup edukasi,
Kita bikin edukasi misalnya tentang produk apa gitu ya, kita bahas bikin artikel itu. Di situ member di-nourish sama ilmu-ilmu tentang produk. Nah, sebulan sekali atau sebulan 2 kali, saya biasanya juga bikin kelas atau coolwap yang membahas tentang membership. Jadi yang saya highlight di situ adalah saya tulis, saya share ke grup edukasi itu yang mau belajar cara untuk tukar poin untuk dapat poin untuk tukar oil gratis gitu ya. Boleh silakan join grup berikut. Jadi link grupnya yang saya share. Kenapa kayak gitu? Karena saya mainin emosinya perempuan yang biasanya kalau misalnya ngomongin diskon, terus ngomongin promo gitu kan, atau yang kayak gitu-gitu tuh lebih cepet gitu kan nangkepnya gitu. Jadi itu yang saya mainin emosinya di situ. Terus di bawahnya juga saya kasih penjelasan di grup ini saya akan membahas tentang misalnya perbedaan membership, cara order, terus tentang bisnisnya gitu kan. Terus sekarang ada kayak silverbound dan segala macam. Jadi saya share itu dan itu saya bikin rutin. Jadi konsisten setiap bulan. Biasanya kalau orang udah ngerasa suka sama oil gitu ya, dia ngerasa kayak oh oil nih cukup mengubah hidupnya, dia cinta sama oil, dia akan join ke grup itu. Kenapa sih pakai cara kayak gitu, nggak langsung aja japrin orangnya, misalnya orang yang kita enroll? Karena banyak orang yang mungkin impulsif, senang belanja, tapi nggak senang dijualin. Jadi itu yang saya ambil itu soft selling gitu. Jadi kayak kita tuh lagi jualan sebenarnya, tapi mereka nggak sadar lagi dijualin. Dan banyak yang terjebak karena itu. Terjebak enak kan ya sebenarnya. Akhirnya mereka tahu selama ini beli oil tuh kayak langsung aja di VO lewat standard order, ternyata bisa dapat poin ya gitu kan. Akhirnya mereka tergerak sendiri. Nah, selanjutnya ketika memang udah ngelihat ada member-member yang IR, baru dijapri. Tapi nggak langsung ngomongin bisnis. Dijapri, diajak kenalan, gimana oilnya, dan segala macam gitu kan. Sampai akhirnya dia sendiri kepikiran untuk berbisnis. Jadi nggak perlu kita yang ngedorong-dorong. Kadang kalau didorong-dorong tuh bisa jadi mereka malah nggak nyaman gitu. Masalah bisnis, itu hak mereka, nggak semua orang pengen jalanin bisnis. Tapi minimal, dengan punya member yang IR aja, itu tuh udah jadi nilai plus. Jadi goals-nya ke situ, membuat orang tuh IR aja dulu. Karena masalah bisnis lama-lama tuh bisa jadi pengen bisnis sendiri, karena mereka pengen dapat oil gratis gitu kan, pengen dapat keuntungan dari oil segala macam karena mereka tahu produknya bagus. Itu yang pola IR yang saya buat. Dan alhamdulillah sekarang banyak diduplikasi sama member-member. Makanya kalau misalnya kadang saya lihat gitu kan, kok kelas saya sepi ya. Oh ternyata upline ya, leader-leadernya ini udah bikin duluan gitu kan di awal-awal bulan. Oh oke. Jadi di situ saya pun kayak merasa oke, berarti apa yang saya buat diduplikasi. Bukan malah sebagai upline terus baper karena membernya jalan sendiri gitu kan. Justru harusnya kita bangga. Kalau member udah bisa bikin grup sendiri, member udah bisa bikin kelas sendiri, segala macam. Berarti kita berhasil untuk membuat sistem yang bisa diduplikasi sama member gitu. Terus beribadah dan bersedekah ini termasuk dalam ikhtiar langit. Kalau saya Muslim, saya lebih kayak ngebahas tentang sholat duha gitu misalnya. Terus kayak tahajud atau sholat tepat waktu gitu kan. Tapi ikhtiar langit ini sebenarnya tidak hanya tentang Muslim, tapi semua agama pasti punya ikhtiar langitnya. Ikhtiar langit ini muncul awalnya itu gara-gara dulu ada ada member saya ikut sholat. Jadi dulu setelah saya berpikir saya mau serius di Young Living, saya bikin di HVS gitu, saya tulis Silver in Six di bulan September 2017. Terus di bawahnya yang saya tulis itu ikhtiar langitnya, misalnya sholat 5 waktu, baca Al-Quran, duha apa, segala macam. Itu konsumsi pribadi sebenarnya, karena saya pun malu kalau dilihat orang dulu gitu ya. Nah, 2 member saya, ini Teh Citra sama Teh Andin, ikut sholat ceritanya tuh di kamar, dan pulang dari rumah saya, Teh Citra WhatsApp saya bilang, mau ikutin apa yang mereka lihat di dalam tulisan itu. Malu loh, malu banget di situ kayak, ya Allah kenapa ya sholatnya di kamar saya, kenapa nggak di depan aja di ruang tamu apa di mana gitu ya. Jadi kayak langsung panik, karena entah kenapa dulu saya ngerasanya malu untuk diketahuin kayak gitu. Tapi ternyata
Teh Citra juga ngomong kemana-mana yang akhirnya kayak, oh itu jadi satu hal yang justru bisa saya publish, bukan malah saya simpen gitu. Dan akhirnya jadilah Ikhtiar Bumi Ikhtiar Langit ini yang juga dipegang. Jadi kadang kalau misalnya ada member cerita kakinya pincang gitu ya, legnya pincang, terus atau apa segala macam, mungkin kalau nanya aku udah tahu jawabannya, yang bikin mereka gemes sendiri, pasti jatuhnya disuruh Ikhtiar Langit, suruh sedekah gitu kan, suruh sholat duha gitu. Karena memang ya saya percaya Ikhtiar Bumi itu bisa sekeras apapun, tapi tetap kecerdasan spiritual ini harus diikut sertakan. Kecerdasan spiritual harus diikut sertakan. Nggak bisa hanya tentang ikhtiar bumi aja. Tentang bersedekah, ini pun sebenarnya di semua agama ngajarin loh. Mungkin Islam zakat sedekah ya. Kalau di Kristen perpuluhan. Terus di Buddha ini berdana. Kalau di Hindu ini punya, kalau nggak salah namanya. Koreksi kalau aku salah. Tapi saya percaya setiap agama mengajarkan kebaikan. Jadi yang perlu disertakan di sini adalah kecerdasan spiritual tadi. Bukan hanya usaha kita tentang duniawinya aja gitu. Terus yang terakhir, sistem ini adalah yang saya buat spread the love. Jadi kayak berusaha mungkin memulai dari diri kita sendiri ya, kayak tentang julid gitu kan. Kayaknya tuh nggak jauh-jauh perempuan kalau berkumpul itu berjulid. Tapi dengan adanya yang living, ngerasa jadi punya lingkungan yang lebih positif karena bisa kalau kumpul antar perempuan itu yang dibahasnya essential oil, bahas bisnis gitu kan. Dan aku pun kayak berusaha untuk ke member tuh kayak misalnya ngelihat pelanggaran gitu ya, apa segala macem. Oke, laporin aja ke kondak, tapi nggak usah menghabiskan waktu untuk berpikir tentang kekurangan atau keburukan tim lain gitu. Karena apa? Kita punya waktu sehari cuma 24 jam, dan space otak kita pun bisa dibilang terbatas. Kalau kita fokus sama mikirin orang, kita akan lupa untuk menumbuhkan si organisasi kita sendiri. Jadi makanya udah, kita fokus kembangkan jaringan kita, spread the love ke dalam organisasi, atau mungkin ya kalaupun kita mau sama crossline pun ya itu ya, spread the love. Dan yang bikin saya bangga, terharu, dan segala perasaan luar biasa gitu ya, pas lebaran kemarin, saya lihat postingan member-member saya yang crossline saling bertukar hamper, saling puji, saling mengagumi segala macam. Itu untuk saya kayak satu hal yang membuat saya luar biasa terharu karena mereka ngejalanin bisnis ini bukan hanya tentang uang dan nggak menganggap crossline itu sebagai saingan, tapi jadi kayak sebuah keluarga, dan itu luar biasa sih kalau buat aku ya. Terus leadership. Nah, ini kita perlu menjadi role model, terus juga mengembangkan diri kayak yang tadi saya bilang. Kita harus bertumbuh. Ketika kita tahu apa kekurangan kita dan apa kelebihan kita fokus sama kelebihan kita. Terus juga yang saya melakukan personal coaching sama member dan juga group coaching. Jadi setiap minggu ini bisa 3-4 kali, bahkan di 2 bulan lalu setiap hari saya bikin personal coaching dan group coaching ini. Untuk apa? Untuk membangun engagement. Capek gitu ya, tapi di situ ada capeknya tuh kayak ketutup sama apa yang saya dapat. Karena akhirnya saya bisa ngobrol sama member-member saya bisa tahu why-nya mereka, walaupun mungkin mereka udah entah level berapa saya gitu ya. Dari situ, dari personal coaching dan group coaching ini saya bisa ngebangun engagement. Terus gimana caranya saya melakukan ini? Saya sebar jot form di dalam grup leader saya sebar jot form, mereka yang isi, sampai waiting list-nya ini udah sampai November. Jadi saya punya utang sampai November untuk nge-coaching mereka gitu ya. Yang dibahas itu nggak cuma tentang performance, enggak. Tapi cuma kayak ngobrol, kayak diskusi, apa sih sebenarnya yang jadi impian mereka, apa sih why-nya mereka, sehingga kita tahu gitu loh, apa yang mereka butuhkan. Dan aku pun tahu apa kekurangan aku di mata mereka gitu. Dan ketika kita tahu kekurangan kita di mata mereka, kita harus terima. Karena itu jadi kayak untuk kita pun mengembangkan diri. Dan recognition. Recognition yang saya lakukan, recognition di dalam grup kalau misalnya ada yang up-rank. Tapi selain itu pun recognition ini bukan hanya tentang misalnya harus ngasih hadiah atau segala macam, enggak. Jadi recognition ini kayak sesimpel misalnya kita rank udah tinggi gitu kan. Dengan kita balas DM-nya member aja, mereka udah ngerasa di recognition. Atau misalnya mereka pengen belajar langsung sama kita, pengen datang ke rumah kita, buka pintu rumah kita, itu aja udah merasa udah jadi recognition untuk mereka.
Jadi sesimpel itu, ketika kita bisa ngebangun engagement dan ngembangin member, OJV pun akan berkembang dengan sendirinya. Selanjutnya personal connection, yang dari tadi bolak-balik saya sebutin. Jadi, personal connection ini adalah kita ngebangun trust sama member. Trust gimana caranya member itu bisa percaya sama kita. Bisa percaya sama kita. Terus juga kita ngebangun interaksi. Saya orang yang mungkin dari raut wajah juga teman-teman bisa lihat ya, terkesan jutek, ketus, dan segala macam gitu kan. Tapi percayalah memang karena mungkin udah defaultnya kayak gini gitu ya. Dan dari situ saya belajar gitu. Oke, ternyata saya punya banyak orang yang nganggap saya tuh jutek, misalnya nganggap saya tuh ketus gitu. Jadi saya berusaha untuk jadi berekspresi gitu kan. Terus untuk membangun yang trust dan interaction ini kan kita juga harus ngebangun personal touch sama member. Sedangkan dulu saya tuh kalau misalnya ada orang mau beli oil datang ke rumah, saya ngumpet pura-pura nggak ada. Kenapa? Karena saya nggak mau bersosialisasi kayak nggak nyaman kalau ada orang datang ke rumah gitu ya. Tapi saya tahu ini kebutuhan di bisnis ini dan saya belajar dari member saya. Saya punya member yang yang dia tuh bagus banget personal touch-nya. Teh Citra ya, Teh Citra itu dia personal touch-nya bagus. Gimana caranya dia ngedeketin member, PDKT sama member, itu bagus dan saya ikutin di situ. Yang mana lucunya adalah member saya ini kalau lihat Instagramnya isinya promo semua. Tapi membernya banyak dan bisa deket sama member-membernya. Karena dia mau capek japriin orang-orang. Dan saya belajar dari situ. Saya ngebangun trust, oke, sekuat tenaga mungkin untuk orang-orang yang seperti Teh Citra bukan hal yang sulit untuk membangun trust atau interaction. Tapi untuk saya, ngebangun itu tuh kayak butuh effort yang luar biasa, butuh percaya diri yang luar biasa gitu, kayak memberanikan diri untuk mau ngejapri orang, untuk mau berekspresi sama orang. Itu buat saya perjuangan banget gitu ya. Tapi ini yang akan bisa membuat personal connection. Jadi kita harus dobrak kalau misalnya kita ngerasa jadi orang yang mungkin kurang percaya diri atau misalnya kita kayak susah untuk memulai pembicaraan dengan orang, itu perlu kita dobrak. Ngelihat dari apa? Ngelihat goals kita apa, vision kita apa. Kalau kita udah lihat why kita apa, kita udah lihat ke sana, insya Allah itu tuh bisa kita dobrak si perasaan-perasaan tadi. Terus juga untuk membangun personal connection, listening tadi yang udah saya jelaskan, dan open to kritik. Jangan sampai ada member komplain, misalnya member komplain nih tentang kita, bilang mengkritik tentang misalnya kayak kemarin ada bilang ke saya, katanya saya tuh ketus first impression-nya. Kalau misalnya saya nggak terima, saya akan bilang enggak kok, aku tuh udah senyum kok, udah ini segala macam gitu ya. Tapi saya berusaha untuk kita harus open. Ketika dikritik itu perlu kayak kritik itu membangun ya. Kalau kritik membangun kita harus terima dan kita berkaca. Oh ternyata kayak gitu ya. Kita harus berubah. Atau misalnya ada ya member apapun yang member kritik ke kita, mau salah mau benar, respon awalnya kita harus nerima dulu. Walaupun mungkin di mata kita orang dia yang salah gitu ya. Karena pada akhirnya menjadi leader itu kita yang harus menyesuaikan sama member. Kayak parenting, ke anak kan mau anak yang salah, kita kan yang harus ngajarin gitu, kita yang harus memperlihatkan bahwa nggak seperti itu gitu, kita mencontohkan gitu. Jadi open to kritik, don't kill the messenger. Lalu yang terakhir ada tolong, maaf, terima kasih, permisi. Ini mungkin sekarang yang punya anaknya masih playgroup, TK, ini tuh kan diajarin ya. Karena mungkin banyak orang yang udah dewasa tuh lupa sama 4 hal ini juga. Tolong, maaf, terima kasih, permisi ini kalau kelewat bisa bikin orang jadi kayak ngerasa tidak dihargai atau mungkin merasa nggak sopan gitu ya. Jadi usahakan ketika kita minta bantuan sama member atau kita tahu kita salah, kita minta tolong sama member, bilang tolong gitu. Kita tahu kita salah ya berani minta maaf, nggak usah gengsi. Kita dibantu sama member ya bilang terima kasih gitu. Dan permisi juga itu salah satu nggak boleh ketinggalan. Jadi 4 hal ini juga perlu jadi modal untuk ngebangun engagement atau personal connection. Terus gimana caranya untuk member bisa menduplikasi? Jadi yang pertama building engagement-nya tadi yang udah saya jelaskan. Ketika leader itu fokus sama kekuatan dan
karakter positif, itu tuh akan membuat member jadi berkembang. Terus juga bangun personal connection-nya gitu. Dengan kita tadi, kita bangun engagement. Member jadi trust nih sama kita gitu ya. Jadi ketika member bisa trust sama kita, engagement-nya kebangun gitu. Kita misalnya mau ngingetin dia IR pun udah bukan jadi hal yang sensitif untuk dia. Karena kita udah oke, sudah cukup dekat gitu, sudah kebangun engagement-nya. Terus personal connection, membangun personal connection, membangun trust juga ya. Dan leading by example, sama yang tadi aku bilang kayak parenting. Kita kalau misalnya ngajarin anak cuma ngomong doang, belum tentu diikutin kan. Tapi ketika kita mencontohkan, itu bisa diikutin sama anak. Dan begitupun dengan ke member gitu. Kita kasih contoh apa yang kita lakukan. Kayak ada hal yang untuk saya menarik ya. Dulu saya suka sengaja dari Bandung ke Jakarta hanya untuk ngambilin orderan member. Jadi kayak yuk yang mau titip wheel call, karena saya tahu ya Bandung, Jakarta kadang pengiriman lama segala macem, saya fasilitasin dengan itu. Sampai ada satu waktu yang saya ambilin orderan member, saya pasti bawa anak kemana-mana, saya selalu bawa anak. Anak saya tidur, saya nggak bawa stroller, saya dipinjemin sama Mas Dea itu matras yoga, saya tidurin anak saya di matras yoga dan saya urusin orderan member gitu. Itu salah satu bentuk servis saya untuk member yang mungkin dulu nggak kepikiran untuk mereka bisa menduplikasi. Tapi ternyata sekarang kalau saya open wheel call, sepi. Mau bikin 5 wheel callan aja susah. Karena apa? Karena leader-leader silvernya semua juga sudah menduplikasi itu gitu ya. Kayak ya akhirnya kok sepi ya. Sekarang kalau ngajak wheel call tuh kayak nggak serame dulu. Kalau dulu mungkin bisa bawa sampai berdus-dus dari Bandung sampai mobil tuh penuh gitu kan. Sekarang nggak gitu lagi. Karena berarti itu diduplikasi dan hal yang kita lakukan bisa dicontoh akhirnya sama member gitu. Jadi seorang leader itu perlu menjadi role model, memberi contoh nyata, menginspirasi, memotivasi juga gitu kan, memberikan energi sehingga terwujudlah duplikasi. Memberikan energi ini kadang ya, ketika kita ketemu sama member, kita nyamperin member ke kotanya misalnya, atau yang tadi saya lakukan personal coaching, bukan dari ngejar performance, tapi lebih ke kayak kita ngobrol berdua itu ngasih energi, ngasih semangat untuk dia gitu. Jadi itu pun jadi termasuk ke dalam mendevelop member. Terakhir, menjadi leader berarti siap untuk memimpin dengan cinta, memenuhi kebutuhan tim, dan menghadapi perkembangan zaman. Be a transformational leader. Terima kasih. Terima kasih Bu Agnes. Luar biasa ya. Jadi memang teman-teman yang di Will Call area selalu bilang, Bu Agnes, hari ini akan pick up, kita siap-siap. Karena pick up-nya big up gitu ya. Jadi kuantitinya banyak dan belakangan memang Bu Agnes seperti digantikan oleh teman-teman yang lain yang baru datang dan buat saya nih bukti duplikasi itu berjalan. Oke, itu tentang satu hal. Nah, hal lain saya jadi saksi sejarah. Ada beberapa leader yang dari awal tuh saya geret-geret gitu ya, ketika bahas topik spesifik yang emang dia melakukan walk the talk. Terakhir itu sebelum pandemik kita masih sempat ada kelas collab berdua, kayak anak YouTube ya ngomongnya collab. Ada kelas collab berdua. Biasanya beliau bela-belain dari Bandung. Waktu itu sebelum pandemi kelas kita pagi jam 10. Jam 8 beliau udah sarapan. Udah sarapannya di Jakarta. Jadi hitung sendiri Bandung Jakarta berapa jam, ngetolnya berapa jam. Jam 8 saya cek, ya ini lagi sarapan gitu. Udah nyampe di mana di Jakarta. Saking groginya, Bu. Luar biasa. Terus kantor belum buka. Biasanya saya udah di kantor, beliau juga udah nyampe, dikawal sama bodyguard setianya. Jadi hari ini saya ngerasa vibrasinya semakin kencang getarannya, kayak molekul-molekulnya makin aktif gitu, berani online gitu. Biasanya kita sambil pegangan tangan, yang terakhir nggak benar. Dia tadi juga nggak ada saya pegang Bu nih sekarang, biasanya ke Bu Indri kan.
Ya, sambil kalau mau on air tuh, mau on screen, aduh ada oil apa nih ya? Aduh aku nggak bawa ini nih. Ya, gitu. Pakai oil yang ada. Oke, kita belajar, saya pribadi belajar dan teman-teman semua belajar, kakak-kakak, mbak-mbak, ibu-ibu dari Sabang sampai Merauke belajar bahwa ini tentang proses. Kenapa Bu Agnes bisa tampil hari ini seperti ini, bisa membawakan materi sedip ini. Karena terus terang, di Young Living, belum semua leader punya braveness yang kuat, strong will untuk bicara materi-materi seperti ini. Tapi kalau produk, semua dengan gercep, ayo kapan, gitu ya. Jadi saya kasih bintang buat Bu Agnes dan para speaker lain yang tengah bersiap-siap dan juga tadi hadir semua. Karena ini align ya sampai 4 topik 4S terakhir nanti, ini align dan mereka semua berkenan hadir dan akan menjadi perpanjangan tangan kita di lapangan untuk mengingatkan, merimain timnya ataupun sister line-nya. Tadi banyak cerita indah ya tentang sister line. Oke, sekarang kita bisa scroll up pertanyaan yang tentang suara penjual bakso boraks tadi saya akan skip. Kayak diinvestigasi katanya. Epic banget hari ini. Oke. Oh ya, tadi tugas ya. Bu Agnes sudah sampaikan cukup panjang lebar. Tugasnya peserta adalah bikin summary. Apa 3 summary utama yang bisa didapat dari apa yang sudah beliau sampaikan hari ini. Jangan lupa mention YLID_education, Indri_sunshine, hashtagnya 4S, angka 4S, yang living, sama satu lagi hashtagnya belajar itu menyenangkan. Oke, jadi kita akan masuk ke pertanyaan. 3 pemenang dengan summary terkeren akan dapat hadiah dari Young Living Indonesia. Oke. Wow, ada hadiahnya. Ada hadiah. Saya declare sekarang aja apa? Apa surprise ya? Surprise aja deh, daripada pingsan-pingsan yang nggak bikin tugas. Oke, ini ada yang nanya LPR, saya jawab dulu. LPR ini Live Your Passion Rally. Jadi ada banyak leader yang juga bertumbuh dari peningkatan skill, baik dari segi materi maupun pengadaan eventnya itu sendiri berawal dari LPR, Live Your Passion Rally. Ini event global oleh semua member yang living di seluruh dunia yang mau bikin event ini. Ini sebenarnya aspek schooling ya Bu Agnes, makanya di-highlight tadi oleh Bu Agnes. Schooling itu beneran schooling, nggak cuma penyampaian materi, tapi mulai dari memilih topik, tempat, tanggalnya mau kapan, di mana, siapa panitianya, itu luar biasa hektik untuk yang baru memulainya. Dan pada akhirnya nanti semua orang di tim itu akan memiliki experience untuk ngadain dan bisa jalan sendiri. Seperti yang terjadi di timnya Bu Agnes dan tim-tim lainnya juga. Kemudian itu biasanya 4 bulan sekali, 3-4 bulan sekali, tergantung season. Kita ikut yang di global. Dan pertanyaan selanjutnya. Tolong tanya Mbak Agnes dari Pak Dairen Hermanto. Apa bedanya Kulwap dengan grup WhatsApp yang biasa seperti grup WhatsApp yang buat sharing untuk komunikasi gitu loh? Oke. Bedanya kalau misalnya WhatsApp yang komunikasi itu kan sifatnya permanen ya, Bu Indri ya. Kalau ini tuh nanti kelasnya udah selesai, pertanyaan udah terjawab gitu ya, itu bubar. Oke, temporer ya berarti yang Kulwap itu. Halo? Halo, nge-freeze? Halo, Bu Agnes? Yang nge-freeze saya atau Bu Agnes ya ini? Oke. Iya, sepertinya ada masalah jaringan. Jadi saya bertanya, saya pikir tadi saya nge-freeze ya, karena pernah terjadi juga. Oke, kita tunggu saja Bu Agnes kembali.
Kita tunggu Bu Agnes kembali. Maaf, hilang sinyalnya. Iya, tadi saya pikir saya hilang sinyal. Kita lanjut. Jadi, Oke, jadi tadi tentang WhatsApp ya. Jadi kalau WhatsApp itu yang misalnya untuk diskusi itu kan permanen sifatnya. Tapi kalau misalnya yang ini tuh follow up itu dia kayak kalau udah beres kelasnya bubar gitu. tapi Jadi kita bubarin. metode penyampaiannya, delivernya itu ya by tulisan, teks, dan gambar ya, nggak beda sama sebenarnya aktivitas Ya, biasa. Oke, kayak presentasi tapi dibentuk teks gitu, Bu, di dalamnya. oke. Saya senang pull-up itu anytime nanti kita mau akses lagi, as long as kita nggak hapus, itu masih di situ ya, Bu Agnes ya. Iya, bisa baca. Kalau Zoom kadang kan nggak ada waktu, kayak misalnya kayak gini jam kerja. Kalau Kulwap malam dia masih mau baca-baca bisa gitu. Dan nggak ngabisin kuota. Nah, dari Bu Olivia, Mbak Agnes, bagaimana cara menghadapi member kita di awal ingin banget punya oil, sudah merasakan manfaat, tetapi setelah bulan depannya saya tanya, apa kabar, bagaimana, sudah IR atau belum? Malah jawabannya IR 100 PV mahal banget. Nah, apa yang harus saya lakukan, Mbak Agnes? Please, please, please give me advice. Nah, jadi dulu tuh saya pernah tanya juga sama manajemen, kalau nggak salah sama Bu Indri atau sama Bu Lisa ya. Jadi ada yang living sendiri tuh kayak ada risetnya gitu. Bahwa biasanya member setelah beli itu paling tidak 3 bulan mereka baru memutuskan untuk IR gitu ya Bu ya. Nah, jadi tentang ini memang pasti membernya merasa berat, kayak oil aja belum semua ke-explore, udah nyuruh IR gitu kan. Makanya tadi 3 bulan ini tuh kayak kesempatan kita untuk nge-nourish mereka lewat grup edukasi. Jadi di grup edukasi itu kita bahas-bahas tentang oil, dan kalau mau komunikasi langsung sama membernya, lebih ke ngobrol aja, bangun engagement tadi gitu. Misalnya nanya kayak Mbak tinggal di mana, terus misalnya anaknya siapa, namanya siapa, segala macem gitu. Iya, jadi untuk lebih dalamnya ini nanti ada di S yang keempat sih, servicing. Bahwa nggak bisa tuh kita langsung jump in, tapi aspek pertama yang harus dilakukan itu schooling. Schooling ini membombardir semua informasi tentang produk karena memang kita approach-nya dari awal tentang produk, butuh meng-create needs dulu ketika dia ngerasa butuh, apalagi dengan bertebaran testimoni di tim di WhatsApp, si A pakai ini merasa begini, si B pakai ini merasa begini, itu akan encourage dia untuk explore oil. Dan benar ada penelitian psikologis yang menunjukkan bahwa titik kritis untuk seseorang akan loyal terhadap sebuah brand atau enggak itu adalah 90 hari. Jadi selama 90 hari itu intentionnya bukan bagaimana caranya dia join IR, itu hasil akhir. Tapi prosesnya adalah bagaimana membombardir sebanyak mungkin informasi yang membuat dia akhirnya tahu core oilnya yang mana nih, gitu ya. Yang harus dia punya, yang dia harus ada, sehingga ketika dia ada perasaan harus ada, itu mau nggak mau IR. Lavender, peppermint, lemon, Butuh ya, Bu? arsi, tips, seperti itu. Kemudian, seperti oil favoritnya, Teh Agnes selalu menjadi inspiration. Ini banyak sekali, ada Amin. sejuta thank you, ada sejuta thank you Wow. dari teman-teman semua. Ada yang bangga, ada yang say thank you, ada yang pengen salim katanya, banyak tips. Kemudian mau tanya dari HK Oil Kuyel, gimana kalau member kita kebanyakan cuma sebagai pemakai, tidak untuk bisnis? Oke, kalau member kita sebagai pemakai, nggak apa-apa. Jadi misalnya dia pakai oilnya, tapi dia rutin nih. Kalau misalnya dia udah rutin, taruhlah dia senangnya beli lewat kita ya, nggak mau ribet ngurusin VO gitu. Terus misalnya dalam 1 bulan itu dia order lebih dari 50 PV. Katakanlah dia order tips sama peppermint, itu kan udah lebih dari 50 PV. Tawarin aja, Mbak mau nggak IR? Karena dulu tuh aku kayak memulai ini tuh kayak berbisnis dari kemalasan orang. Jadi mungkin mereka nggak mau IR itu karena malas ngurusin webnya. Jadi aku yang ngurusin webnya, Mbak mau nggak? Dia yang penting tiap bulan dia bayar ke aku input ke VO-nya. Karena ternyata lama-lama malu sendiri dan jadi pegang account-nya sendiri. Itu kayak permulaannya bisa dengan cara kayak gitu. Oke, jadi itu semoga membantu ya.
Kakak ya, atas pertanyaannya tadi. Kemudian, pertanyaan selanjutnya. Dari Ibu Wira, mau tanya, apa yang Mbak Agnes lakukan dengan member yang levelnya tuh jauh di bawah? Kadang mereka kan bertanya langsung japri ke kita, bukan di grup. Apakah dilimpahkan ke upline langsungnya untuk menjawab, atau kita jawab aja? Jawab aja. Kadang kayak apa ya namanya, ada gitu member yang pengennya langsung nanya gitu. Kalau misalnya pas kebetulan saya buka kelihatan chatnya, pasti saya jawab. Cuma apa namanya, itu bagian dari recognition tadi ya sebenarnya gitu kan. Karena mereka kenapa pengen jauh ke atas, mungkin ingin dilihat. Jadi ketika dia pengen mendapat perhatian dari kita, ya kita perhatiin gitu. Nggak ada salahnya kan, karena kadang maksudnya ketika kita ada waktu untuk menjawab, ya kita usahakan untuk jawab karena itu bikin dia happy. Dapat pahala juga kan bikin orang happy. Yes, tinggal di-manage aja waktunya ya. Karena itu time consuming loh setahu saya. Karena saya juga ngalamin ngejawab WhatsApp, apalagi kalau baru ada kontes baru tuh, aduh. Tadi saya mau nambahin jawaban untuk oilku.yl itu, kalau memang kebanyakan member kita itu cuma pemakai, justru itu menandakan bahwa komunitas kita sehat. 85% itu harus user. Syukur-syukur bisa 60%-nya itu IR. Terus 10%-nya itu product sharer, yang tempo-tempo posting, tempo-tempo enroll, tempo-tempo enggak. Business builder-nya ada berapa? 5% doang. Itulah yang tadi di-mention oleh Bu Agnes, gitu kan. Timnya, itu business builder-nya pasti. Ya kan, mereka yang memang komit untuk melakukan, meluangkan waktu lebih banyak untuk bicara, bahas, diskusi, melakukan sesuatu yang berbau-bau yang living. Jadi, selagi komunitas terbesarnya adalah user, that's a good sign. Jadi, nggak perlu khawatir. Jadi, kalau ada 100 orang di tim kita, yang akan jadi business builder cuma 5 kok. Cuma 5. Tapi kan ketika 5 ini jadi, komunitas kita nambah lagi nih, udah 1000. Ya kan? Berarti kita harus cari 45 orang lagi tuh. Oke? Kemudian, paling lambat ini ditunggu sampai hari Minggu ya. Paling lambat hari Minggu ditunggu, nanti hari Senin diumumkan untuk tugasnya tadi. Kemudian untuk LPR udah di email, pendaftarannya tanggal 1 sampai tanggal 18 September. Oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Pinta Marisa. Aku ada saudara yang sudah jadi member yang living, namun info dari dia upline-nya meninggalkan begitu saja untuk mengeksplor tentang oil. Dia mau coba hubungi upline silvernya. Apakah itu etis? Terima kasih, Kak Agnes. Maaf Bu, putus-putus gimana Bu? Aku ada saudara, ini Ibu Pinta Marisa, udah jadi member yang living. Namun upline-nya meninggalkan dia begitu saja, ya. Dia tuh mau explore oil, tapi ya gitu deh, upline-nya pergi begitu aja. Kalau saya coba hubungi upline silver saya, itu etis nggak? Etis, nggak apa-apa, karena kan kita kehilangan induknya, ya kan? Berarti kita lihat lagi yang di atasnya, atasnya upline kita ini siapa, gitu. Jadi, kalau misalnya kita lebih nyaman ke situ, ya nggak apa-apa, gitu. Walaupun sebenarnya di bisnis ini kita nggak bergantung sama upline sih ya, gitu. Kita bisa, bukan berarti nggak ada upline kita nggak bisa maju terus, gitu kan. Karena sumber informasi kayak yang tadi saya bahas di awal, itu sudah banyak kalau memang mau belajar. Yang Living Indonesia sendiri sering banget kan bikin kelas-kelas kayak gini yang kita bisa belajar dari situ. Tapi kalaupun memang mau ke atas ke silvernya atau mungkin ke yang atasnya lagi itu nggak ada masalah sih, karena kan juga bagian dari tanggung jawab si upline-nya itu. Itu Binri. Ya, itu justru langkah yang cukup bijak, Bu Pinta, kalau memang ada saudara yang udah jadi member tapi enrollernya dalam tanda kutip tidak responsibel ya, tidak responsibel bagaimana cara dia bisa mengeksplor produk. Hello, ini tuh
ini ada yang missing kalau ini terjadi. Saya agak gemes-gemes gimana gitu. Jadi artinya kalau masih ada yang bertanya-tanya, kenapa downline saya banyak yang pindah? Mungkin yang terjadi ini. Ya, ketika downline-nya mau akses dia, bertanya, diskusi, mencari informasi, kita nggak ada untuk dia. Tadi seperti yang Bu Agnes bilang, konsep parenting itu persis seperti ini. Ketika anak kita butuh kita, masa sih kita mau kabur, hilang begitu aja? Nah, sayangnya di dunia nyata, anak-anak nggak mungkin memilih orang tuanya. Enak jadi MLM, kita bisa memilih orang tua kita. Kemudian, ada yang mau ikut cool up sama Teh Agnes nih katanya. Gimana caranya? Sama Bu Fonda dijawab, jadi member Teh Agnes. Coba request sama leadernya, bikin cool up yuk. Gitu mungkin membantu Ibu Lina. Ya, ajakin upline-nya bikin cool up. Karena dulu pun aku kayak sama upline-ku ya, sama Bu Ana, Bu bikin ini yuk, Bu bikin ini yuk. Dan alhamdulillahnya punya upline yang respon. Jadi anaknya banyak mau, banyak tanya tuh difasilitasi gitu. Jadi bisa kita yang minta sama upline. Oke, dari Bu Yuanita Tata, ini saya aja yang jawab deh. Kalau will call bisa nggak cuma 2 atau 3 nomor order? Minimal 10, Ibu, di masa pandemi ini, ya. Minimal 10. Kenapa? Untuk meminimalisir Udah kontak. 5, Bu. Hah? Minimal 5 ya? Bukannya 5 sekarang? ya? Oke, minimal 5. 5. Thank you update-nya. Minimal 5 supaya meminimalisir kontak dengan banyak orang sih untuk teman-teman yang di bawah. Kita kan mau teman-teman yang di will call juga tetap sehat. Oke, Ya, dan kita nggak pernah tahu virus ini carrier-nya siapa. Begitu Bu Yuanita. Kemudian, ini ada, saya nggak tahu Bu Widi atau Pak Widi. Mbak Agnes tanya dong, yang tentang personal coaching, kan Mbak Agnes sebarin jot form. Terus atur waktunya yang duluan dapat itu gimana? Atau alurnya boleh di-share nggak ke kita? Saya mau jadi personal coach juga nih. Jadi jujur saya sekarang udah pakai asisten ya Bu ya, maksudnya nggak kepegang gitu kan. Jadinya jot form ini biar nggak ada sirik-sirikan juga. Dari hasil jot form ini saya nyuruh si asisten saya ini yang milih gitu. Biar apa? Karena kan kalau kita yang milih, bisa kok dia duluan sih, kok gitu, kok kayak pilih kasih nggak adil dan segala macam. Jadi misalnya kalaupun nggak punya asisten, kita bisa minta tolong sama suami misalnya, dia yang randomin gitu, biar tidak terjadi kecemburuan sosial gitu. Sama sih sebenarnya lihat alasan juga ya. Di situ saya kasih keterangan curhat dipersilahkan gitu. Jadi dari yang curhatnya paling mungkin membuat kita terenyuh, itu yang bisa dipilih duluan gitu. Tinggal pilih itu. Muka boleh terus dibilang ya, tapi bisa terenyuh loh, luar biasa loh. Jadi memang dugaan orang-orang tuh sering salah kaprah. Ayo, yang suka bilang jutek, ayo Karena siapa? muka saya kayaknya Bu. Ternyata suka terenyuh loh orangnya. Dari Bu Novi, thanks sharing first S-nya Mbak Agnes. Dari Bu Rika Melina, halo Mbak Agnes, gimana kalau ada member kita yang niat bisnis dan udah usaha keras, tapi tetap gak ada yang nyangkut? Bagaimana cara kita sebagai leader untuk mensupport dia? Oke, kalau saya sih coaching tadi ya, ketika dia bilang usaha keras itu usaha keras yang seperti apa? Apa yang sudah dilakukan yang dia anggap keras gitu kan? Misalnya kalau ya kadang tuh gini, kita manusia suka merasa udah maksimal padahal ketika digali itu tuh belum ada apa-apanya. Jadi ya tadi belajar dari expert, terus rajin ikutan kelas, belajar dari memang yang sudah berhasil mencapai leader misalnya. Kita gabungin tuh apa yang bisa kita lakukan dan maksimalkan di situ dibantu sama ikhtiar langit tadi. Karena ikhtiar langit itu powerful. Kita bekerja istilahnya ikhtiar bumi kita lakukan maksimal kalau tidak ada kecerdasan spiritual tadi, tidak ada why-nya apa, itu juga sulit gitu. Jadi untuk bisa dapat berkembang di sini, the power of mind gitu ya, kitanya punya keyakinan, ikhtiar langit, dan kita perlu punya why yang kuat biar kita maksimal. Oke, jadi mungkin bisa dimulai dengan coaching dulu oleh Ibu sebagai leader. Yes. Aha, mulai dulu aja. Bikin silabusnya berdua, karena silabus ini sometimes seperti Bu Agnes itu menemukan perjalanannya sendiri untuk sampai kepada suatu titik, oke, ternyata menurut pengalaman saya yang penting disampaikan ini. Dan itu bisa berbeda-beda untuk setiap orang. Oke ya. Ya, betul. Dari Pak Darren Hermanto, Mbak Agnes, kalau new member beli produk lebih dari 50 PV tapi nggak mau pusing tentang IR, lalu langsung kita IR-in aja, bagaimana ya kalau strateginya demikian?
langsung kita IR-in dari akun dia. Kalau misalnya dianya setuju, nggak apa-apa gitu. Kita kan, kalau kita masih punya banyak waktu ya untuk ngebantuin member yang mungkin tanda kutip pemalas gitu, ya nggak apa-apa, kita bantuin. Tapi kalau misalnya dia nggak mau gitu ya, dia kayak ngerasa gue nggak butuh poin, ya udah ngapain juga gitu kan, kita maksa-maksa dia IR, nggak apa-apa. Di apa namanya, kembali membernya mau seperti apa. Kalau hanya karena males ya kita bisa bantu. Oke. Agnes mau tanya, member saat pandemi seperti begini, bagaimana ya jurus gitu buat Kenapa? ngenrolnya? Member? Saat Oh, pandemi begini, ngenrol. jurus gitu buat ngenrolnya gimana? Oke, jadi sebenarnya ya pandemi ini kayaknya kalau untuk yang living malah berkah ya, Bu. Ya nggak sih? Karena akhirnya orang-orang terdekat saya pun jadi banyak yang tiba-tiba nyari oil, yang mungkin 3 tahun saya di yang living mereka nggak pernah tertarik gitu ya. Jadi saya lihat peluang di sini, ada 2 peluang yang bisa kita ambil dari pandemi ini. Pertama, dari sisi enrollment, banyak orang yang sadar dengan hidup sehat, mereka cari tahu tentang yang living, dan tugas kita adalah tadi, marketingin Instagram ini, kayak seseksi apa sih komunitas kamu gitu loh, sampai akhirnya orang tuh mau join gitu loh di komunitas ini gitu kan. Karena itu kan semua orang jualan sama, produk sama. Misalnya saya jualan, terus ada siapa, Mbak Reni di sini ya, Mbak Reni jualan. Semua sama jualan gitu. Tapi yang akan membedakan adalah apa sih nilai jual lebihnya. Nah, kalau ngomongin enroll dulu gitu ya, katanya, wah karena bonusnya Ratu Minyak tuh banyak. Oke, kondak ada aturan gitu kan, lalu akhirnya peraturan berubah, terus ada lagi peraturan berubah yang intinya bonus sampai akhirnya sekarang cuma boleh 3. Ketika saya bisa membranding komunitasnya, mau apapun bonusnya, ternyata nggak ngaruh. Jadi misalnya kalau dulu dibilang, wah banyak tuh enrollnya karena ininya banyak segala macam, tapi ternyata sampai sekarang pun banyak. Karena apa? Ketika saya coba tanya, experience yang mereka cari. Karena saya membranding komunitas saya, Instagram saya ini dengan komunitas yang saya punya gitu. Dan gimana caranya di era pandemi ini? Di era pandemi ini justru tadi yang saya bilang, mereka lebih aware sama kesehatan. Terus orang nih, kita lihat kebutuhan, orang bosen di rumah. Saya bikin Zoom waktu itu awal pandemi tuh, idenya Teh Andin ya, kita ngajakin saya bikin Zoom 2 minggu berturut-turut. Kita bikin tuh berdua barengan, gantian jadi hostnya gitu kan, 2 minggu berturut-turut, bikin orang kayak merasa produktif walaupun di rumah. Di rumah kan bosen ya, untuk orang yang mungkin sering bepergian gitu kan. Mereka bosen, jadi akhirnya dari apa namanya, kok Bu Indri nge-freeze ya? Ini saya, oh ya nggak, yang lain nggak ya? Oke, untuk mau beli, lihat insight Instagramnya masing-masing. Saat ini tuh dengan pandemi, insight itu naik karena banyak orang yang mungkin di rumah aja bosan, larinya kemana? Buka Instagram, buka apa namanya, IG story gitu. Wah, Bu Indri menghilang ya? Ada, saya ada. Oke, jadi gitu kurang lebih untuk Instagram. Kalau beli oil harus. Wow. Halo Bu Agnes. Nah, Bu Indri kembali. Saya nge-freeze ya barusan. Iya, hilang sinyal. Kayak saya tadi, Bu, tiba-tiba close. Ya, cukup terjawab kayaknya, Bu, ya, yang Bisa Bu lanjut Indri. ya, next question. Oke. Sambil bisa tolong dilanjut dulu. Saya nggak bisa ngeklik kolom chatnya. Oke. Jadi ini ada siapa dari Mbak Puji Olive, gimana mengatasi para calon member yang tiba-tiba beralih mau beli online karena di online murah katanya. Online ini mungkin maksudnya marketplace ya? Yes. Oke, jadi pertama beralih dia mau beli online. Apa alasannya gitu? Oke, karena lebih murah. Lebih murah itu mereka yakin apa yang mereka dapat itu asli gitu. Karena
kalau misalnya kita nggak tahu ya kenapa banyak orang beli di marketplace gitu kan, dan kenapa mereka bisa jual harga murah, kita aja dapat harganya nggak segitu. Biasanya justru yang saya mainin tadi saya bilang lebih ke edukasinya, karena kalau beli online nggak dapat edukasi. Makanya kalau saya tuh misalnya member daftar 100.000 doang gitu ya, walaupun hanya beli RC, saya masukin grup. Terus gimana kalau misalnya dia belinya di marketplace? Ya udah, nggak apa-apa, itu urusan dia gitu kan. Tapi kalau saya tahu, pasti saya akan minta izin untuk kick dia dari grup saya gitu. Jadi nggak perlu menghabiskan waktu untuk memaksa mereka yang punya pilihan untuk beli di marketplace. Yang penting kita sudah mengedukasi apa yang akan didapatkan kalau misalnya mereka beli di marketplace, dan apa kelebihan kalau mereka beli di kita. Karena dari price list aja yang kita jual harganya sesuai loh gitu ya. Dibanding yang mungkin di marketplace bisa lebih murah, secara logika gimana caranya gitu bisa jual lebih murah gitu. Terus ini dijawab semua, Bu. Boleh di skip yang udah terjawab. Oke. Ini bagaimana cara Mbak Agnes membagi waktu antara bisnis, pekerjaan, dan keluarga? Membagi waktu ini pertama sih komunikasi sama suami ya. Jadi dengan suami perlu ada komunikasi yang intinya adalah, saya kan dulu cukup idealis sampai anak 3 tahun nggak mau pakai mbak ya, jadi benar-benar bikin kelas, anak di bawah gitu kan. Kadang saya ngisi kelas sambil gendong anak gitu, dan membagi waktunya ketika kita bisa berkolaborasi sama suami gitu kan. Saya mungkin sibuk bikin event di weekend dan suami Senin sampai Jumat kerja. Jadi anak bisa gantian dipegangnya gitu. Terus cara bagi waktunya seperti apa? Saya sih lebih kayak sebisa mungkin ketika saya ngurusin yang living, anak tetap sama saya walaupun sekarang saya ada mbak gitu ya. Tapi anak tetap ikut-ikut saya. Akhirnya bisa tetap berjalan antara keluarga sama bisnis yang living. Oke. New member, kebetulan minat bisnis dan sudah 2 bulan nggak IR, terus mau IR, leaderku minta buat akun lagi, ketinggalan jauh. Maksudnya apa ya? Kok minta buat akun lagi sih? Sebenarnya kan ini ya, kalau bikin akun lagi otomatis nggak KTP kita. Mungkin bisa diminta aja username password-nya, atau kalau memang udah nonaktif, minta reaktivasi lagi aja forgot password ya, Mbak. Tuh, katanya lagi pandemi gini aku malah dapet silver. Gimana membuka lahan buat masarin yang living ketika seorang member minim komunitas? Temennya sedikit. Nah, kalau ngomongin temennya sedikit, sekarang tuh era digital ya, lewat Instagram itu kita bisa menjangkau banyak orang gitu. Jadi berpikirnya jangan hanya inner circle. Karena aku pun dulu kalau nawarin inner circle jawabannya nggak enak, kayak cari oil yang untuk dapet jodoh dan segala macem gitu. Which is itu nggak ada di yang living. Jadi kayak akhirnya yang aku lakukan adalah aku belajar tentang Instagram dan aku kembangin Instagram. Jadi mayoritas member yang aku dapetin saat ini adalah dari Instagram, bukan dari inner circle gitu. Bu Indri, ini banyak banget ya kayaknya saya saring ya Bu ya. Ya, dia boleh disaring. Sorry banget, aku saban buka chat, itu dia muter-muter masih masih connecting. Oke, nggak apa-apa Bu. Sorry banget. Terus, halo, mau tanya Mbak Agnes dari Mbak Vera, ada teman yang udah tanya-tanya mulu tentang oil dan udah dijelasin, terus dianya nggak ada feedback. Lalu ntar selang berapa hari dia tanya lagi dan saya jelasin lagi ulang-ulang tapi belum ada eksekusinya untuk jadi member. Apakah perlu saya follow up lagi? Nah, kalau saya pribadi, kalau misalnya ada orang udah tanya-tanya terus dijelasin gitu ya, terus nggak ada feedback, saya sih akan ngasih waktu dia, tapi saya akan terus posting. Jadi saya posting misalnya hari ini diffuse apa, nanti besok ngolesin oil ke anak apa.
Intinya kayak memasukkan ke dalam alam bawah sadar mereka tentang kalau kalian suatu saat butuh Young Living, itu belinya ke kita. Karena inner circle aku itu pun pada jadi member tuh mungkin 2 tahun setelah aku di Young Living, atau malah 3 tahun setelah aku di Young Living. Jadi kalau buat inner circle kayak yang penting kita nanem aja dulu. Kalau dia udah nanya-nanya segala macem, nggak perlu terlalu dikejar. Takutnya nanti memunculkan yang tadi ya, stigma MLM. Kayak kalau MLM itu ngejar-ngejar, kalau MLM itu maksa-maksa, sedangkan yang living beda, jadi bukan dengan cara maksa-maksa. Oke. Udah lama mau nanya ini dari Mbak Asma, tanggapan terhadap member yang udah inaktif, tapi belum ada niatan untuk belanja apapun. Apa kita harus kick dari grup support atau anggap aja kita terus sedekah ilmu ke dia, biarpun dia bukan member lagi? Kebetulan cukup banyak. Oke. Gini Mbak Asma, dia kalau memang kita tahu ya siapa aja diajak komunikasi. Kalau aku jujur aku udah nggak tahu siapa aja yang udah nonaktif gitu ya. Maksudnya saking banyaknya gitu kan dalam organisasi. Jadi paling biasanya aku blast email. Kalaupun ternyata dia masih ada di grup, ya niatin sedekah sih, kayak udahlah sedekah ilmu. Tapi kalau kita tahu itu orangnya, kita ajak komunikasi gitu. Dia mau lanjut atau enggak. Kadang biasanya ketika kita japri, pas aku tahu ini orangnya, aku japri, malah dia sendiri yang left, minta maaf ya Mbak, aku nggak pakai oil lagi, terus dia left gitu kan, dia yang keluar gitu. Jadi kalau kita tahu orangnya, diajak komunikasi dulu. Kalau memang dia, Mbak, kita tanyainnya tawarin solusi ya, Mbak, ini sudah mau nonaktif nih gitu ya, mau titip belanja nggak, kebetulan aku mau will call gitu kan, kita nawarinnya solusi. Kalau misalnya dia, Mbak maaf aku nggak pakai lagi yang living, ya udah kita minta izin untuk kick dia dari grup gitu. Oke, gimana membujuknya kalau new member tidak mau dimasukin grup sharing dari awal? Nggak bisa dipaksa ya, Pak Darren ya, nggak bisa dipaksa. Kalau misalnya dia udah nggak mau masuk grup, tapi tapi butuh waktu. Biasanya nggak mau masuk grup itu antara dia senang belajar sendiri, dia takut karena ini MLM, atau karena memang dia nggak mau aja grupnya banyak notif gitu. Tapi kalau dia sering japri ke kita, nah setiap japri itu bisa kita arahin ke grup. Kayak itu di grup kemarin baru bahas loh, ada sharing ini loh gitu. Kalau suka ada info kelas juga loh. Kalau dia memang suka sama oilnya, pasti mungkin lama-lama pun dia pengen untuk gabung ke dalam grup edukasinya. Dari Hamra Drop Citra Ajija, Mbak Citra Ajija. Ada member rajin IR tapi dia jualin oil yang dia dapat gratis dengan harga murah. Dijualin deh ke member lain, kan nggak mengedukasi itu ya. Nah ini tadi, value tadi ya. Kalau kita percaya ikhtiar langit, kita juga percaya sama yang namanya berkah dan dosa. Jadi kalau kita udah ngelanggar, kita jual di marketplace, kita jual dengan harga member, kita melanggar aturan, itu hak dia. Tapi berkah nggak sih rezeki yang dia dapat gitu kan? Ketika sudah punya keyakinan sama ikhtiar langit tadi, minimal dia ada rem untuk melakukan itu. Itu tips untuk member biar rajin IR ya, dia harus cinta sama oilnya ya Mbak Maria. Habis kayaknya Bu. Oke. Di aku stop sampai terakhir tadi yang 50 PV nggak mau IR dan nggak mau scroll ke bawah. Oke, nggak apa-apa Bu. Oke, baik. Luar biasa ilmu yang kita dapatkan hari ini. Jadi siapapun yang saya ajak collab, teman-teman di rumah, saya pribadi juga selalu mendapatkan new insight, mendapatkan enrichment, pengayaan, dan kayak ngumpulin kepingan-kepingan puzzle. Oh, ternyata begini. Karena aspek keilmuan yang saya punya kan teoritis. Saya bukan pelaku bisnis, tapi mengamati dan mencoba mengkonekkannya dengan teori-teori yang sudah diulas sedemikian rupa di banyak resource dan platform online maupun offline. Jadi apa yang disampaikan Bang Agnes hari ini adalah bahwa mengedukasi ternyata tidaklah sekedar bikin grup WhatsApp. Oke, karena Bang Agnes trennya sekarang itu kan semua leader punya grup WhatsApp, nyemplungin member baru dan sebagainya. Itu baru langkah awal. Artinya leadership akan bisa muncul jika kemudian dari
grup WhatsApp itu terjadi movement yang lebih besar. Nah, Bang Nas tadi udah bagi semua tipsnya, triknya, rahasia-rahasia dapurnya dibongkarin semua ke kita, gitu ya, supaya kita bisa menduplikasikan kembali. Artinya, jangan berhenti sampai di mengedukasi saja, tapi hal-hal lain, 3S yang lain kita juga harus perkuat. Schooling itu yang utama, ketika member baru, supaya dia menghabiskan PEP-nya secara efektif dan efisien, itu memang harus diedukasi, mau nggak mau. Dia mau IR, ada edukasi lagi, tools-nya apa, produk, ya kan? Tapi setelah itu mau diapain? Karena banyak yang bilang, setelah ini mau diapain? Ini mudah-mudahan menjawab pertanyaan dan tantangan-tantangan yang kakak-kakak, ibu-ibu, mbak-mbak, teteh-teteh semua hadapi di lapangan. Bang Nas, terima kasih banyak atas sharingnya hari ini. I know ketika seorang introvert harus bergulat dengan segitu banyak pertanyaan dan slide demi slide, I feel you. Karena basically aku juga, dulu tuh aku tuh juga rautnya terkesan jutek gitu kan. Aku introvert kelas berat. Terus bekerjanya harus Tapi nada ngomongnya lemah lembut gitu, Bu. Untungnya seneng banget kalau dengar Bu Indri ngomong, Bu Agnes, gitu kan, kayak aduh. Ya, untungnya itu didikan bapakku yang kita nggak boleh bersuara keras walaupun kita tinggalnya di Padang gitu kan. Terus nanti kan biasanya tone orang Padang tuh kayak gini. Jadi mungkin itu penyeimbangnya. Jadi terima kasih tadi, ada jutaan terima kasih, ada jutaan hugs, virtual hugs dari semua teman-teman. Terima kasih kembali. Jadi salam takzim, salam hormat dari kita semua. Saya setuju tadi yang mau saya highlight adalah bahwa kalau kita mau ikhtiar bumi, ikhtiar langit, bagaimana mungkin ikhtiar bumi kita lancar ketika ada hal-hal yang hinggap di rezeki kita itu sesuatu yang nggak berkah. Itu ngena banget. Ya, merinding disco. Terima kasih semuanya teman-teman. Jangan lupa postingan IG-nya, boleh berkontemplasi dulu, direnungkan dulu apa sih sebenarnya 3 kunci utama yang Bu Agnes coba sampaikan ke kita hari ini. Jadi ada 3 hadiah yang akan kita posting paling telat hari Minggu ini ya, sehingga Senin nanti kita bisa coba review dan umumkan siapa pemenangnya. Sekali lagi terima kasih atas waktunya, tim-timnya, support dari semua sister line, berbagai komunitas yang sudah hadir hari ini. Inilah hal yang indah di Young Living gitu kan, kita bisa berseberangan dalam style bisnis, tapi bersama-sama mencari ilmu dan keberkahan. Bahkan salam buat bodyguard setianya dari sekecilnya. Insya Allah, Bu. Terima kasih sekali lagi dari saya, dari teman-teman, dan dari tim corporate atas waktunya. Saya juga terima kasih banyak teman-teman bertahan dari awal sampai akhir. Ya, luar biasa. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Sampai jumpa di lain kesempatan. Teman-teman semua jangan lupa untuk add kalender untuk Selasa, Kamis berikutnya. Tiba waktunya dengan berat hati. Saya akan counting down untuk mengakhiri pertemuan kita kali ini. 5, 4, 3, 2, 1. Selamat sore Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.